Halo amigo ex siempre. Ya, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note dan pada hari ini kita akan belajar membuat Pomodoro Timer menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Karena kita masih ada di playlist 100 hari belajar Python. Kalau menggunakan tanah liat ya mungkin adanya di kelas manufaktur ya. Jadi, untuk lebih lengkapnya stay tune for more. Pomodoro teknik itu apa sih, teman-teman? Jadi ini berguna sekali, terutama kalau suatu hari kalian harus mengerjakan banyak tas dan semua tasnya itu harus kerjakan, nggak bisa di-delegate, nggak boleh nggak dikerjain gitu ya. Nah, Pomodoro Timer ini sangat membantu sekali untuk mengerjakan tas-tas secara efektif. Nah, caranya adalah jadi ceritanya kalau kalian sudah memutuskan satu task mana yang mau kalian kerjakan, nah nanti kalian akan menggunakan suatu timer. Nah, kalian akan kerja selama 25 menit. Ya, kalian fokus nih kerja selama 25 menit, tidak boleh terganggu apapun. Tidak boleh buka sosial media, tidak boleh cek WhatsApp ya. Fokus kerjain task itu. Setelah 25 menit, kalian akan mendapatkan waktu istirahat selama 5 menit. Nah, ini tuh satu cycle ya, teman-teman. Dan ini di-repeat sebanyak 4 kali. Nah, setelah 4 kali beres, nanti kalian akan dapat break ya, waktu istirahat yang lebih lama, yaitu durasinya biasanya 20 menit. Nah, setelah 20 menit, kalian ulang lagi si cycle ini 4 kali lagi dan seterusnya ya, sampai jam kerja kalian selesai atau task yang harus kalian kerjakan waktu itu selesai. Nah, ini adalah Pomodoro teknik. Nama Pomodoro sendiri ini artinya adalah tomat dalam bahasa Italia. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat hasil jadi dari aplikasi kita. Kita run. Nah, aplikasi yang akan kita buat itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada title timer, kemudian ada background image tomat, dan di tengahnya ada timernya ya dalam menit dan kemudian detik. Kemudian ada dua buah button, yang di belah kiri ini adalah button start dan di sebelah kanan ini button reset. Nah, fungsi button start ini untuk menyalakan si timer ini ya teman-teman. Nah, kalau timernya selesai, ini dia akan menunjukkan sebuah checklist menandakan kalau kita sudah selesai satu cycle kerja ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat tadi durasinya cuma 2 detik karena ini untuk demo ya, kalau 25 menit kelamaan. Nah, setelah work selesai, title-nya ini berubah jadi work ya. Kita pencet start. Nanti kalian perhatikan teman-teman, title di sini berubah dan timer di sini dia berubah juga ya. Jadi short break dan dia countdown lagi. Berarti kalau sudah 0000, short break-nya kita itu selesai. Dan kita mulai lagi, start lagi ya teman-teman, si kerja kita ya. Nah, kalau kerja kita selesai, kita sudah nyelesain 2 kali ya. Berarti ada 2 checklist di sini. Kita start lagi, sekarang short break lagi. Oke, ini udah selesai. Kita start lagi. Ini adalah cycle kita ketiga ya teman-teman. Seperti itu, kita start lagi. Kita masuk ke short break lagi. Dan ini adalah cycle kita keempat teman-teman. Dan ketika sudah selesai cycle kita keempat, kalau kita klik start lagi akan masuk ke long break. Dan kalau long breaknya selesai, checklistnya hilang semua dan kita bisa start lagi mulai dari awal ya. Nah, tombol reset ini fungsinya untuk reset kembali ke status awal seperti ini ya. Jadi checklistnya hilang, timernya reset, title-nya reset gitu ya. Dan di sini kalau saya coba buat sedikit lebih lama durasinya, kita coba
jalankan lagi. Nah, saya start ya 10 detik. Seperti itu. Kita reset. Nah, dia akan reset ke awal ya. Nah, ada satu lagi fitur yang mau saya tunjukkan. Nah, jadi kalau kita start, terus kita taruh di background ya, kita ngerjain misalnya ngoding gitu, kayak gini. Nah, nanti kalau timernya sudah 0, dia akan pop up ya ke depan. Jadi kita bisa aware nih kalau timernya itu sudah selesai. Nah, setelah ini kita akan run through code-nya satu-satu. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, sekarang kita akan run through code-nya satu-satu. Dan di sini kita masih menggunakan package tkinter ya untuk graphical user interface-nya. Buat yang belum melihat video sebelumnya, kita sudah sempat introduction ke package tkinter. Linknya ada di atas ya, saya akan kasih. Nah, sekarang saya akan jump dulu ke bagian UI-nya ya. Nah, UI ini adalah si layout ini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat window-nya dari instance dari kelas TK. Kemudian kita set title-nya Pomodoro yang ini. Kemudian kita berikan padding X ya, kiri kanan itu 100 dan padding Y-nya 50. Dengan background color-nya warna yellow ya. Yellow ini sudah saya save di sebuah konstan dengan sebuah hex color seperti ini. Setelah window-nya selesai, kita akan bikin label timernya. Caranya seperti apa? Kita menggunakan instance dari kelas label, kita isi teksnya dengan timer. Ya, kemudian kita set background-nya dengan yellow. Karena kalau tidak kita set, dia default-nya putih. Jadi nanti di sini kayak ada kotak putih gitu ya. Dan untuk warna teksnya kita set menggunakan foreground dengan warna hex green yang sudah kita save di dalam konstanta ini. Dan kemudian kita menggunakan font. Fontnya di sini ya, kita menggunakan Courier, tipe fontnya, size-nya 36 dan stylenya bold. Nah, kalau kalian ingat, sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, yang seperti ini, itu adalah QWARTS ya, KWARGS, atau Multiple Keyword Argument. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam window kita menggunakan layouting. Layoutingnya menggunakan pack ya. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan grid. Kalau di sini kita menggunakan pack karena terasa lebih simpel. Kalau layoutnya ini kan cuma ke bawah, terus kiri kanan gitu ya. Jadi menggunakan pack menurut saya lebih simpel untuk kasus ini daripada menggunakan grid yang dimana kita harus menghitung jumlah atau urutan dari kolom dan row-nya. Tapi feel free kalau kalian mau menggunakan grid juga bisa sebenarnya. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian canvas. Nah, canvas ini tuh apa sih? Jadi next itemnya kan kita mau bikin ada gambar tomat, kemudian di atasnya ada teks. Nah, kalau kita mau bikin sesuatu widget gitu ya, yang bisa tumpang tindih kayak gitu, kayak gini. Jadi kayak ada layer gitu ya, bisa di atas, bisa di bawah. Nah, itu harus menggunakan canvas. Caranya gimana? Jadi kita tinggal panggil aja instance dari kelas canvas, kita isi dengan size dan height-nya ya dari canvasnya. Dan size dan height dari canvas ini tuh saya samakan dengan tinggi dan lebar dari gambar tomatnya. Yang ini ya, 256 kali 256. Nah, gambar tomatnya saya sudah siapkan di sini.
kalian bisa download di flaticon.com. Kalian bisa pilih gambar tomat lainnya ya, dan ini sudah transparan dan gratis, tidak perlu register. Oke, kemudian background color dari kanvasnya kita beri warna kuning, dan highlight thickness-nya kita set dengan 0 ya. Highlight thickness itu adalah semacam kayak border ya. Jadi bordernya kita hilangin. Kalau nggak kita hilangin itu nanti ada border warna putih kayak gitu. Nah, untuk menaruh image itu kita harus pakai instance dari kelas photo image gitu. Jadi tkinter photo image. Nah, di sini kita bisa masukkan again ini tuh pakai Quarks ya. Keywordnya adalah file. Ya, file, kemudian add ke si gambarnya. Kita masukkan ke dalam variabel tomato image. Nah, tomato image ini mau kita masukkan ke dalam canvas. Caranya kita pakai function create image dari instance canvas yang ini. Ya, kemudian kita di sini menggunakan Quarks image, keywordnya masukkan image-nya apa. Jadi ini Quarks, yang di depan ini adalah ARGS ya teman-teman. Nih, jadi dia parameternya adalah ARGS, kemudian Quarks. ARGS-nya ini adalah koordinat X dan Y dari gambarnya itu mau taruh di mana. Dan karena kita mau taruh di tengah dari kanvas, jadi kita set 128 dan 128. Jadi posisi gambarnya itu di tengah kanvas. Kemudian kita mau taruh teks 00.00 ya. Caranya gimana? Pakai function create text canvas.createText. Kemudian ini adalah posisi dari teksnya ya, 128 kali 155 ya, kurang lebih di sini. Kemudian teksnya apa? 00.00, warnanya putih, dan font stylingnya ya seperti biasa. Kemudian kita canvas.pack, jadi dia posisinya langsung ada di bawah si timer label.pack ini ya. Nah, itu adalah kanvas yang bagian sebelah sini. Oke, kemudian berikutnya ada button. Kita punya button, kalau dilihat layoutnya adalah kiri kanan. Nah, kalau kalian ingat di bawah dua button ini tuh nanti kan ada si checklist ya di bawahnya. Nah, karena kita mau posisi layoutnya itu seperti ini, jadi yang ini di kiri dan ini di kanan, supaya si checklistnya itu ada di bawah. Jadi si button ini itu harus kita grup dalam suatu grup ya, atau kalau di HTML itu di dalam satu div, kalau di sini itu di grup di dalam satu frame namanya. Jadi kita bikin dulu pakai instance dari kelas tkinter.frame. Kita masukin parent-nya yaitu window, si window ini ya. Tadi kita udah define di atas dengan warna latarnya itu adalah kuning. Nah, kemudian kita pack, dan pack ini bisa kita masukkan dengan keyword argumen fill, di mana di sini value-nya bot, jadi dia akan fill space kosong yang ada di sini ya. Jadi ketika nanti button kita mau di layout ke kiri dan kanan, dia bisa ada di sudut kiri dan sudut kanan dari si posisinya, posisi frame-nya. Dan kemudian kita bikin dua buah button, yaitu start button dan reset button. Nah, dua button ini kalau kalian lihat, kita masukkan ke dalam si button frame yang tadi ya. Masukkan button frame, teksnya sesuai dengan buttonnya ya. Kalau start button start, kalau reset button teksnya reset. Kemudian di sini ada pack, yang start button side left berarti sebelah kiri, dan yang reset button ini side right berarti sebelah kanan. Nah, kemudian di sini ada keyword
highlight thickness ini sama ya, sama yang kanvas, menghilangkan border. Dan kemudian di sini ada comment. Comment di sini adalah function yang akan di-execute ketika si buttonnya diklik. Jadi kalau start button dia akan execute function start timer, dan kalau reset buttonnya diklik akan execute reset timer. Dan by default status dari tombol reset ini dia disabled, artinya tidak bisa diklik ya. Dia baru bisa diklik kalau timernya sudah at least berjalan 1 kali. Next baru ada check label yang sebelah sini ya. Check label itu dia dari instance dari kelas label, backgroundnya yellow, warnanya hijau, dan dia fontnya seperti biasa ya. Cuma by default karena kita belum selesai satu rutin kerja, jadi nggak ada value-nya, jadi kosong. Tapi labelnya ada gitu ya. Dan terakhir baru si window.mainLoop ya, si main loop dari function ini agar terus bisa berjalan ya, tidak exit. Nah, berikutnya kita akan lihat sistem cara kerja dari countdown timernya seperti apa. Oke, untuk sistem kerja dari countdown timernya, kalau kita lihat start button ini kan komennya start timer ya. Jadi ketika diklik start timer ini akan di-execute, dan function start timer ini dia cukup panjang. Nah, kita skip dulu, kita lihat paling bawah ya. Paling bawah ini adalah function countdown ya. Jadi dia manggil suatu function namanya function countdown di sini. Dan dia parameternya adalah session. Jadi session ini adalah suatu digit yang merepresentasikan detik. Nah, ketika countdown ini di-execute, nah, yang akan dilakukan adalah ujung-ujungnya dia akan mengupdate ya, si teks ini ya, teman-teman. Gitu. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan canvas.itemConfig untuk mengakses item di dalam canvas. Dan yang mau kita modify adalah si timer text ya. Timer text itu yang di sini ya. Nih, yang text 00.00. Kita akan modify itu dengan kita isi value text-nya adalah minute dan detik. Oke, menit dan detik. Dapat dari mana menit dan detiknya? Dapat dari perhitungan yang ini. Menitnya adalah n dibagi 60. Ini kita akan mendapatkan menit dari suatu detik. Nah, dibagi ini tuh apa? Kalau dibaginya 1 kayak gini, ya, si menit ini tuh nanti tipenya adalah float, ya. Oke, ini pernah kita bahas di waktu hari-hari awal ya. Tapi kalau kita bagi-bagi 2 kayak gini, si menit ini tuh tipenya berubah jadi integer. Dan dia akan di-rounded ke bawah. Ya. Nah, itu cara kita mendapatkan menitnya. Jadi dibagi 60, di-round ke bawah. Nah, untuk mendapatkan second-nya, itu kita pakai si n ini, kita mod dengan 60 untuk mendapatkan second-nya, value second-nya. Oke. Dan kedua variabel ini kita akan masukkan ke dalam sebuah teks yang ini dengan formatting. Ya, formatting rules-nya itu ini. Jadi menit akan nge-replace yang ini, titik 2, second akan nge-replace yang ini. Ya. Titik 2D ini artinya digit integer, 02 ini artinya apa? Nah, artinya 2 ini tuh 2 digit ya, 2 digit dengan awalan 0. Ya, jadi kalau misalnya digitnya cuma 1 digit kayak 9, 8, dia akan otomatis tambahin 0 di depannya.
Oke, makanya kita bisa mendapatkan timer seperti itu ya. Kita akan coba nyalakan timernya. Saya akan coba nyalakan mungkin 65 detik. Saya akan run. Start ya. Nah, jadi 0 ini dari formatting ya teman-teman. Nah, ketika dia under 1 minute ini hilang karena tadi ya pembagian tadi flooring ke bawah, dan angka yang belah kanan ini adalah hasil dari mode-nya. Nah, ini akan terus berkurang sampai kapan? Sampai n-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, sebelum masuk ke logic ini, kita lanjut dulu pengurangannya di mana gitu kan. Ini kan baru formatting dan update ke si timer text. Nah, pengurangannya itu menggunakan suatu function namanya window.after. Window.after itu adalah call function once after given time. Gitu. Dan satuannya itu adalah millisecond. Jadi suatu function yang akan di-call ketika suatu durasi itu terpenuhi. Dan di sini adalah 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi setelah 1 detik akan execute sebuah function. Nah, functionnya apa? Function countdown. Oke, dan cara kerja si .after ini ya. Nih, setelah parameter function dia terima args. Ya, args. Jadi setelah function di belakang ini semua adalah args, dan semua args itu ya multiple argumen ya. Semua multiple argumen ini akan dipassing ke dalam function countdown di sini ya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita akan jalanin lagi function countdown. Jadi kayak rekursif ya. Tapi nilai n-nya dikurang 1. Oke, sampai dia atau selama n-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, nah itu adalah si countdown mekanismenya. Intinya tuh ini. Oke, sekarang sebelum masuk ke logic else ini, kita akan bahas dulu ke logic yang ada di atasnya, yaitu logic timer mechanism. Ya, untuk menentukan timernya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar yang ini ya, yang tadi saya sudah sempat share, ini kan ada 4 kali repetisi cycle ya, dimana dalamnya itu adalah kita kerja 25 menit istirahat, kerja 25 menit istirahat sebanyak 4 kali. Jadi kalau kita boleh gambarin, jadi kita kerja 25 menit, break 5 menit, kerja lagi, break, kerja lagi, break. Nah, setelah kerja yang keempat itu dapat long break. Jadi totalnya ada 8 step. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk mengatur si repetisi ini kita menggunakan variabel global namanya reps ya, atau repetitions. Nah, oke. Si repetition ini kita tambahin 1 setiap kali si start timernya di execute, atau tombol startnya tadi di execute ya. Nah, ketika ditambah di sini ada pengecekan. Pengecekannya adalah untuk menentukan durasi waktu yang akan dipakai untuk si countdown. Ya, kita namain session. Oke, nah session ini ada working session, long break, dan short break. Dia akan jadi working session kalau si repetition di mode 2 bukan sama dengan 0. Ya, berarti yang ini ganjil ya. Ganjil, ganjil, dan ganjil.
Oke, berarti akan masuk ke sini. Sessionnya akan jadi working session, dan si timer labelnya kita akan ubah jadi work. Ya, yang ini ya teman-teman. Kalau kita start, berubah jadi work. Nah, kalau repetitionnya sudah sampai angka 8, berarti sudah sampai sini. Long break ya teman-teman. Langsung aja diisi dengan sessionnya long break. Dan title-nya diubah jadi long break. Else, kalau berarti sessionnya berarti adalah short break ya sisanya. Kita ganti title-nya short break. Oke, itu adalah mekanisme repetition untuk menentukan durasi waktu timernya. Oke. Nah, ketika masuk ke countdown, sekarang kita akan masuk ke else. Ya, else berarti function di dalam else ini adalah ketika si timernya itu selesai sampai dengan 00.00. Apa yang akan dilakukan? Nah, yang penting di sini adalah kita pertama menampilkan si check marks-nya ya, teman-teman. Check marks-nya ditampilkan kalau reps dibagi 2 sale ya, di sale itu berarti dibulatkan ke atas ya. Nah, ini logic ini teman-teman fungsinya adalah untuk menambahkan checkmark ini ketika pertambahannya itu setelah dari setiap working session selesai. Ya, kita akan isi si string kosong ini, tambahkan dengan checkmark ya. Checkmark ini adalah kalau di laptop saya ini saya isi dengan emoji checkmark ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau repetitionnya sudah 8, berarti di akhir session ya, sudah long break, saya reset jadi 0 lagi. Oke, dan check labelnya saya reset jadi 0 lagi. Oke. Nah, ketika si timernya selesai, ingat ya tadi ada dia bisa pop up ke depan. Nah, cara pop up ke depannya itu pakai tiga code yang ini ya. Oke. Nah, di sela-sela code ini kalau kalian lihat ada yang namanya start button state active gitu. Nah, ini kalau timernya sudah selesai, sudah habis ya, si tombol startnya jadi aktif lagi, karena ketika start timernya di-execute, di sini start button state-nya kita disable ya, dan reset buttonnya jadi aktif, kita bisa reset. Oke, dan ini adalah salah satu cara untuk bisa ubah konfigurasi ya. Jadi bisa pakai .config terus keywordnya apa, atau bisa langsung diakses kayak kita akses dictionaries kayak gini. Nah, terakhir adalah function reset timer yang akan di-execute ketika tombol reset di-execute. Nah, di sini yang dilakukan adalah kita memanggil function after cancel ya. After cancel ini apa? Cancel scheduling of function identified with ID. Ya, jadi dia akan cancel suatu actions. Actionnya apa? Si timer ya. Timernya itu kita save yang di sini ya teman-teman. Nah, ini suatu job yang terregister di window, mau kita cancel ketika reset buttonnya di cancel, reset buttonnya di hit ya. Dan sisanya di sini kita reset semua statusnya ya, kayak repetition ini kita set 0, label-labelnya tadi kita reset lagi ya, jadi default value semua. Dan start buttonnya jadi aktif lagi, dan reset buttonnya jadi disable. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itulah kurang lebih
aplikasi Pomodoro Timer kita yang kita buat menggunakan Python dengan package tkinter. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Sampai jumpa.